Allah itu nggak ada bedanya dengan mucikari. Baca itu Al-Ahzab 50, Al-Ahzab 50, 51. Ya. Baca itu An-Naba 33. Ya. Allah itu tidak ada bedanya dengan mucikari, teman-teman. Ayo teman-teman, viralkan video ini, fix pasti dibui dan pasti jadi calon tersangka. Di kolom komentar ketik amin. Kenapa? Bapak Yusuf Mandubulu, Pak Pastor Yusuf Mandubulu, Anda akan selamat ya dari geruduk kalau apa yang Anda katakan benar. Anda bawa data tadi kan, Al-Ahzab sama An-Naba ya. Oke, kita lihat. Anda berbicara ini dengan keadaan sadar atau karena kebencian? Kalau ini karena kebencian, selamat datang di pengejaran. Tapi kalau ini Anda sebutkan karena benar, ya, tanpa ada pembuktian, oke, kami terima tuduhan Anda dan benar apa yang Anda katakan. Nah, ini menarik ini komentarnya. Kenapa pindah agama, Bang? Kalau nggak urusan perut, pasti bawah perut ya. Jadi gini, jawabannya sesimpel ini. Ketika saya masih Islam, saya itu lajang, nggak menikah. Dan ketika saya masuk Kristen, istri saya cuma satu. Jadi saya masih setia dengan satu pasangan saya, Muhammad. Ketika masih belum jadi nabi, belum menerima wahyu, istrinya satu. Ketika jadi nabi, istrinya selusin, belum gundik-gundiknya. dan Dedi laknatillah alaih, ataupun yang dikenal dengan akun tersadarkan. Alhamdulillah teman-teman sekalian, babi penghujat Rasulullah ini sudah dipolisikan dan resmi jadi tersangka. Baru aja kabarnya kemarin dia tertangkap di Kalimantan Barat. Berarti kita menunjukkan bagaimana effortnya orang Aceh. Karena yang melaporkan dia sesuai berita tadi adalah orang Aceh, komunitas Aceh yang rela al-id, mengeluarkan apapun daya dan upaya dari Aceh ke Kalbar dan akhirnya tertangkap. Masya Allah, yang namanya penghujat Rasulullah patut diadili. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman sahabat Ngaji Kala Asa dan juga sahabat keluarga Apologet. Ngaji Kala Asa itu pengajian saya setiap jam 8 malam di TikTok. Dan karena ini puasa jam 4 sore. Dan keluarga Apologet yang cuma di YouTube menyaksikan komentar dan keilmuan Islam, khazanah Islam di konten keluarga Apologet. Masya Allah, tepuk tangan untuk yang telah hadir. Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, hari ini antum-antum semua akan menyaksikan, alhamdulillah, jawaban Allah, penghujat dari Aceh, yaitu Dedi tersadarkan, yang orang Pidi, ya, Pidi Jaya ya kalau nggak salah, karena solidaritas orang Aceh, apalagi yang dia senggol adalah orang Aceh, ini sangat menantang maut. Aceh itu agama harga mati. Jadi saya cerita sedikit ya, di Aceh itu ulama nomor 1, pemerintah nomor 2, Aceh. Jadi di Aceh itu kalau pemerintahnya melawan ulama, ini pemerintahnya digugat. Karena pemerintah saja harus berpaku pada pendapat ulama. Makanya di Aceh itu ada MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Nah, jadi permusyawaratan ulama itu nomor 1, kedua baru keputusan pemerintah. Makanya diangkatnya pemerintah yang berkesesuaian dengan ulama. Itu paling penting. Karena dari dasarnya kerajaan Aceh, Samudra Pasai, itu semua dipimpin oleh orang ahli-ahli ilmu. Sultan Iskandar Muda, Syekh Kuala, dan Tuku Umar, itu bukan orang sembarangan memimpin negeri. Akan tetapi jiwa keislamannya luar biasa. Makanya Allah membantu Aceh menjaga tanpa penjajahan. Karena seperti janji Allah, kalau kita yansurullah, Allah yansurukum. Karena giatnya orang Aceh mendalami agama, maka Allah lindungi tanah dan negerinya, insya Allah. Sekarang kita melihat daripada Dedi tersadarkan, ya, jauh dia merantau, jauh dia bersembunyi ke Kalimantan Barat. Setelah buat onar di Aceh, bukan karena video fitnahan tadi, tapi dia menghina Aceh. Ya, karena dia bawa nama Aceh, itu masalahnya. Masalah gedenya. Dia menghina Aceh, mengatakan bahwa ajaran terorisme ini ya memang ajaran Aceh. Ini kurang ajar, karena nanti saya akan tunjukkan videonya. Dia mencemooh orang besar di Aceh ataupun wakil wali kota Aceh ya, Ibu Eliza, ya, yang di Aceh mensuarakan anti terorisme. Dia bilang, untuk apa? Emang ajaran Aceh kok teroris? Ini yang memicu orang Aceh panas. Dan Aceh kalau udah soal agama, lu mau lari kemanapun, lu tanam diri lu,
7 lapis langit dan 7 lapis bumi dicari, digali sama orang Aceh. Ya, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat orang Aceh, karena saya orang Aceh, Masya Allah. Oke, mari kita nikmati informasinya teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Dan yang kedua, ada Yusuf Manubulu. Setelah Dedi tersadarkan, ditangkap, sekarang Yusuf Manubulu daftarkan diri. Baru aja tadi diposting video, langsung secara terang-terangan menghina Allah dan menghina Rasulullah. Masya Allah, ini keren. Mari kita saksikan. Oke, video pertama, yaitu video puncak Dedi tersadarkan itu, murtadin na'uzubillah laknatillah alaih. Ya, saya bersaksi di ahli neraka. Pokoknya bodo amat, ya Allah, pokoknya di neraka. Amin. Nah, kita lihat di sini. Ini videonya yang antum harus tahu. Ini videonya yang membuat warga Aceh menggebu-gebu, ya, mencari dan memanjarakan. Dan kemarin sudah tertangkap. Kita simak videonya. Kan dengan adanya koordinasi komunikasi dengan Halah, keren banget si ibu ini, pura-pura terkejut. Padahal itu udah hal yang biasa di sana. Ajaran saling membenci, ajaran yang saling memusnahkan satu sama lain. Padahal itu hal-hal yang sudah sangat biasa. Kok bisa sih pura-pura terkejut? Allah. Belum lagi yang kasus yang di zaman dulu ada pesantren yang terindikasi mengajarkan jihad fisabilillah, menghalalkan nyawa orang lain. Allah, pura-pura kagetnya keren banget, Bu. Kenapa nggak dicek semua ASN-nya itu? Apalagi yang ya sama-sama tahu lah ya, dari sebagian kawasan yang ada di Aceh itu memang ajarannya sudah seperti itu. Kalau terindikasi, bukan lagi terindikasi, memang mereka siap kapanpun dikirim untuk berjihad sih. Bahkan Allah saya pengen ketawa tadi ya, karena di beberapa pesantren bahkan bukan hanya terindikasi, tapi memang mengajarkan jihad fisabilillah itu. Salam dari orang Aceh yang sudah tersadarkan, yang sudah meninggalkan ajaran pemusnahan massal seperti itu. Ajaran-ajaran kebencian seperti itu saya sudah meninggalkan. Jadi jangan pura-pura kaget lah, Bu. Cukup tahu diri aja lah. Ngapain sih hal-hal seperti itu? Kok pernah nggak tahu? Harusnya ya udah dibersihin aja. Kalau bisa ya sebelum mereka membinasakan orang lain, ya mereka dibinasakan duluan dengan cara dipecat, terus dikumpulkan satu tempat, terus dikasih jadi makan buaya sama satu-satu. Sekian, Bu, jangan pura-pura kaget, Bu, ya, karena emang itu udah hal yang wajar di sana ya. Tuh, kesan menantangnya dapat. Udah, kesan menghinanya dapat. Sindiran tipis, bukan tipis, berat sih, untuk Islamnya dapat. Karena kan asal Aceh mayoritas Islam, syariat Islam berlaku di Aceh, dan Aceh punya kanun. Tahu kanun? Di balik pemerintah itu punya undang-undang UUD, Aceh punya kanun, dan kanun itu tersetujui di Helsinki saat perdamaian Aceh, di mana Aceh dimintakan wajib dan harus menerapkan syariat Islam sesuai yang dipahami dalam kerajaan dan leluhur-leluhur, bahwa leluhur itu menjunjung tinggi syariat Islam, dan itu disetujui. Makanya di Aceh itu ada hukum cambuk. Kalau Indonesia mau membantah masalah, maksudnya ini ya, pemerintah mau membantah masalah hukum cambuk karena HAM, tidak bisa. Karena Aceh disetujui kanunnya untuk menegakkan syariat Islam dan mengantisipasi zina. Nah, coba dilihat di video tadi. Kesan daripada menantangnya ada. Seakan-akan dia tidak akan pernah dicari, seakan-akan tak pernah ditemukan. Kesannya dapat. Terus kesan mencemooh juga ada. Mencemooh orang-orang yang ada di pesantren, apalagi di Aceh. Dengan mengeluarkan fatwa bahwa ini memang diajarkan di pesantren untuk membinasakan nyawa manusia. Pesantren Al-Mujahid misalnya. Al-Mujahid itu gini, teman-teman, ingat ya. Saya jelaskan nih, saya selaku orang Aceh dan juga saya itu merupakan warga Aceh dan juga seorang santri. Ya, gini. Kami berada di negeri yang syariat Islamnya kuat. Dan pemerintah memberlakukan hukum cambuk dan juga memberlakukan hukum syariat yang ketat Islam. Berarti jelas ya, pokok daripada wilayahnya wajib syariat Islam. Oke, itu satu. Sekarang ada pondok pesantren yang mengajarkan mujahid. Arti mujahid di sini bukan membunuh orang. Berarti kan ini fitnah.
Saya sendiri berkunjung kepada pesantren tersebut. Ternyata pesantren itu, kalau kita anggap mungkin kalau ini berlaku di Jawa, antum nggak suka. Saya yakin. Misalnya santri pesantren turun, ya, ke pantai-pantai. Santri pesantren ini bukan pesantren saya enggak. Ini ada satu pesantren ataupun beberapa pesantren yang seperti ini ada, bukan tidak ada. Ya, yang turun ke lapangan ke tempat-tempat maksiat, mengusir orang-orang yang maksiat. Saya tanya, pernah nggak ini santri ke Medan? Nggak pernah kan? Karena bukan wilayahnya. Bukan wilayah yang berlaku syariat Islam. Aceh berlaku syariat Islam. Sekarang berarti santri ini membantu pemerintah dalam menegakkan syariat Islam. Lalu di mana salahnya? Itu satu. Udah. Karena ini memang kata dia, alah ini hal yang udah biasa di Aceh. Ini seakan-akan, ya. Video tadi saya jelaskan dulu. Ibu Iliza itu mengatakan bahwa ada pergerakan dari Aceh yang mengajarkan terorisme. Nah, di mana daripada Aceh sendiri dari pengamanan sedang mencari. Artinya Aceh mengantisipasi jangan terjadi kalau terorisme. Jangan dari bangsa Aceh terjadi terorisme, dijaga. Dedi tersadarkan, mengkritik dengan mengatakan, alah ngapain sosok gini dan sosok seperti itu. Bukannya ini ajaran Aceh untuk membenci sesama? Bukankah ini ajaran Aceh untuk menggeruduk sana sini? Nah ini, seharusnya pemerintah dukung dong terorisme karena ini di atas agama. Wah, tidak pernah ada ajaran Islam yang mendukung terorisme. Nggak ada. Ya, dan ini persis seperti yang antum saksikan di dalam channel saya. Saya tanya kepada antum. Antum Islam. Terorisme membuat kafir meninggal. Terorisme membuat kafir berkurang karena bom ataupun teror. Namun apakah Anda setuju? Pasti tidak. Karena Rasulullah tidak mengajarkan. Karena Rasulullah mengharamkan kafir zimmi untuk dianiaya. Kecuali harbi. Apa harbi? Memang ini kafir. Dia bertujuan untuk menghancurkan Islam. Bawa pedang dia misalnya. Ataupun bawa senjata. Ingin memerangi orang Islam. Maka orang Islam boleh membela. Ya kan? Ini kalau kafir zimmi dikecam langsung oleh Rasulullah untuk dianiaya. Kafir zimmi ini dituntut untuk dilindungi haknya, hartanya oleh orang Islam. Berarti fitnah. Nah inilah yang memicu orang Aceh ini menggebu-gebu darahnya mencari ini orang. Manu Bulu di mana dia? Australia. Oh, dia di Australia. Entasan aja berani. Tapi sebenarnya di LP kan juga bisa. Bukan tugas kita yang cari. Tugas polisi yang cari. Yang penting sudah di LP. Nah, ini kita akan menyaksikan bagaimana tanggapan api di sini masalah Yusuf Manubulu yang bentar lagi kita bahas masalah Yusuf Manubulu ya. Sebelum itu kita yang paling penting pokok pembahasan yaitu Dedi tersadarkan. Bentar lagi naik seseorang warga Aceh yang melaporkan kejadian Dedi tersadarkan ini ditangkap. Ya, kesaksian daripada warga Aceh karena masalah Dedi tersadarkan bukan daripada anggota APII yang turun tangan, tapi masyarakat Aceh yang turun tangan. Nah, kalau masyarakat Aceh yang turun tangan, apalagi kasus penistaan agama, wah, all-in. Ya, all-in. Rumah dijual, yang penting itu orang ketangkap, itu Aceh. Kalau dalam hal agama ya, Masya Allah. Kita saksikan kesaksian dari warga Aceh masalah Dedi tersadarkan. Kita simak baik-baik. Ayo, bagaimana kalau kita LP kan itu Manu Bulu ya? Videonya itu udah kuat video cyber dia tentang hujatannya. Ormas Islam yang lain bantu kita dong, jangan hati aja yang bergerak. Buat komunitas laporkan kan gitu ya. Oh. Gimana? Gila Sesuai info teman-teman, Yusuf Manubulu ada di ini, Australia. Ternyata kayak gitu ya ajaran kasihnya Yesus ya. Ya kan mereka mengatakan ajaran kasih. Berarti ajaran kasih kalau udah pindah negara, udah mulai diinjak itu ajaran kasihnya. Itu buktinya. Yusuf Manubulu tadinya di Indonesia nggak berani menghujat. Sekarang di Australia, wah lempeng banget mulutnya. Yang mana itu Bang Daman? Sebentar lagi ya kita hadirkan, Masya Allah. benar penghinaannya tuh Manu Bulu tuh. Dan dia sejak keluar dari LP dia. Dan juga udah pernah di LP kan, udah pernah di penjara karena menghina Rasulullah juga, menghina Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, tanpa dasar ilmu hanya karena faktor kebencian. Malah sekarang pindah negara lebih gila lagi si Yusuf Manubulu. Ntar kita tunggu dulu kesaksian dari Pak.
Orang Aceh mana? Iya. Banyak banget. Silakan Pak. Ntar sabar ya. Iya. Ini dia Bang Dokarim. Nah ini Bang Dokarim yang akan mengeluarkan kesaksian. Dokarim. Selamat malam Dokarim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Bang, saya dari Aceh. Ingin Masya Allah. membenarkan apa yang Bang sampaikan tadi. Bahwa tersadarkan sudah di Cibuk ya. Itu informasi tadi dari ini. Nah, Pak. Itu sudah ditangkap Bang. Keren kali, Bang. Yang pernah spill dia bangun gereja di Aceh itu ya? Dia bukan di Aceh Bang, bangun gereja. Itu kan perbatasan Aceh Tenggara dengan Sumatera Utara Bang. Oh, di Singkil teman-teman. Di Singkil tuh memang perbatasannya itu mayoritas Kristen ya. Ya mayoritas Kristen perbatasan. Ya wajar dia bangun gereja karena pemerintahan di dalamnya kan ada camat-camat gitu ya, atau kota-kota kecil ya. Nah di situ punya pemerintahan. Ya kalau pemerintahan di situ memang non Muslim, ya udah nggak masalah kan gitu. Oh, Ya alhamdulillah kita mau, ya benar kita mau Masya Allah, syukran. memang, pemerintah Aceh itu ikut berpartisipasi. Karena kemarin iya. bukan hanya ormas Islam, tetapi pemerintah Aceh sendiri, susul pemerintah itu meminta pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan-laporan yang telah disampaikan terhadap tersadarkan. Dan di Kabupaten Pidijaya tuh Bang, yang kemarin kena musibah banjir. Alhamdulillah Bang, berkat semua pihak. Ini kalau sudah rakyat Aceh ini, masyarakat kita dari Aceh yang bergerak selesai. Jadi Dan dia dari di provinsi. Polda atau di Polres? Di Polda Bang, karena selama ini dia domisili di Sumatera Utara Bang. Kenapa nggak diviralin aja untuk jadi pelajaran bagi yang lain abangku? Biar yang lain itu. Nah itu karena kemarin itu sempat diskusi, sempat ada mengusulkan dari MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh meminta, tetapi dari pihak pemerintah masih menjaga beberapa pihak saudara dia yang ada di Kabupaten Pidijaya Bang. Itu aja sebenarnya. Kalau saya semangat di sini. Kalau saya sebagai pelajaran bagi yang lain, di-spill aja, biar yang lain teman-teman penghujat dari sebelah itu bisa mengerem sedikit, kan kasihan anak istrinya kalau udah kayak gitu. Hanya gara-gara kebencian, gitu Bang. Ya Bang, itu saja sampaikan informasi, semoga ini menjadi kabar gembira untuk kami umat Islam di Aceh khususnya terkait dengan ini, dan untuk khususnya teman-teman yang di Aceh ya, harus terus mengawal kalau memang ada pihak-pihak yang senantiasa selama ini menghujat ya, apalagi melecehkan Islam. Itu aja Bang, terima kasih banyak hanya untuk menguatkan apa yang disampaikan tadi Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau dalam hal penistaan agama ya, wah Masya Allah. Saya senang dengarnya. Masya Allah warga Aceh. Ada teman dari Cyber Api ya. Itu tahu, jadi badan gini. Kan kalau kasus penangkapan itu ya harus ada uangnya ya teman-teman ya. Harus ada uangnya. Nggak perlu kita bahas. Udah kan gitu. Nah kalau dari satu wilayah saja misalnya Aceh ke Aceh. Ini kasus penangkapan aja gede itu ya uangnya. Apalagi dari Aceh ke Kalimantan Barat. Wah berarti kan effort dan kekuatan pencariannya luar biasa. Ya itu nggak perlu dibahas. Tapi antum tahu lah kan gitu. Berarti sekuat itu komunitas-komunitas di Aceh ini ya, dalam memberantas penghujat Islam, saking inginnya kayak gini, sampai ketangkap di Pontianak. Ya, Pontianak kalau nggak salah di Kalbar. Masya Allah ya. Nah terus begitu banyak framingan yang dia tampilkan, membangun gereja di Aceh, ya, padahal di Singkil. Ya kalau di Singkil ya dimaklumi karena mayoritasnya memang udah perbatasan daripada antara Aceh dan Sumatera, teman-teman sekalian. Cuman lebih baik ditangkap polisi, teman-teman. Kenapa? Kalau di Aceh, kalau dia nggak ditangkap polisi, tapi ditemuin sama warga Aceh ya, bukan polisi, ya paling kurang udah hilang di kebun sawit tuh udah hilang, udah kena kubur itu, udah nggak jadi orang, paham istilah saya nih, nggak perlu saya jelaskan ya, udah nggak jadi orang biasanya kalau kayak gitu, bener nggak jadi orang, udah hilang, tinggal KTP di dunia, udah lebih baik ditangkap polisi,
Karena kalau langsung orang Aceh yang dapatin, apalagi di waktu dia masih di Aceh, waduh, tinggal KTP itu. Oh, apakah itu benar, Pak? Enggak. Apakah itu ajaran Islam? Bukan. Ya. Apakah itu dosa? Mereka dosa. Tapi mau kayak mana? Mau kayak mana? Secara agama ini dilarang, tapi secara kemanusiaan ya, kita memiliki jiwa prestasi, jiwa rasa gembira di balik penghujat itu dihakimi, ya kan? Ya mau kayak mana secara kemanusiaan ya senang penghujat, kan gitu. Tapi di balik agama itu tetap salah, jangan dibenarkan teman-teman ya. Nah, itu pengakuan daripada warga Aceh bahwa ini bukan dari api, akan tetapi warga Aceh karena gedeknya sama itu orang membawa nama Aceh karena dia mengatakan saya saja warga Aceh yang sudah tersadarkan untuk meninggalkan agama Islam yang dianut oleh orang Aceh. Makanya orang Aceh penuh kebencian. Masya Allah. Tolong main ke Banda Aceh. Berapa gereja ada di Aceh? Banyak. Benar? Apakah orang Aceh itu mengganggu pengibadahan mereka? Tidak. Syarat karena Aceh itu paham. Apa Aceh itu paham? Paham akan hukum agama. Ya, banyak ulama di sana. Apa hukum agama? Contohlah Rasulullah. Di mana Rasulullah di atas kita bilang gereja aja, gereja Nasrani yang udah berdiri lama sebelum beliau ada, ataupun setelah beliau ada, saat masa jahiliyah udah berdiri, itu setelah beliau sempurnakan Islam, nggak ada disuruh hancurkan gereja tersebut. Bahkan mengirimkan surat perdamaian dan jaminan keamanan. Kalau nggak salah Santa Catherine namanya. Ada surat langsung daripada Rasulullah bahwa kaum muslimin itu menjamin keselamatan daripada gereja tersebut. Ingat teman-teman, apa yang dilakukan Rasulullah berarti menjadi hadis dan keberlakuan tindakan dan hukum untuk kita semua. Perhatikan. Surat Nabi Muhammad untuk pendeta biara Santa Katarina pada tahun 628 Masehi. Nabi Muhammad SAW menulis surat kepada para pendeta dari biara Santa Katarina yang datang ke Madinah untuk mengunjungi Rasulullah. Ya. Surat asli dengan stempel asli Nabi Muhammad diawetkan di biara Santa Catherine sampai tahun 1517 Masehi ketika Kekaisaran Ottoman Turki Sultan Selim menginvasi Mesir dan membawa surat asli Nabi Muhammad sallallahu tersebut untuk dipajang di Museum Topkapi Istanbul. Isi suratnya, perhatikan. Isi surat ini adalah pesan dari Muhammad ibni Abdullah yang dituliskan oleh juru tulis beliau sebagai suatu perjanjian bagi mereka yang menganut kekristenan jauh dan dekat. Kami beserta mereka, kata Rasulullah. Ana ma'akum. Kami beserta mereka. Sesungguhnya aku, para hamba, para pembantu, dan para pengikutku membela mereka karena orang Kristen adalah wargaku. Insyaallah Rasulullah. Dan demi Allah, aku menahan diri untuk melakukan apapun yang menentang mereka. Ya, perhatikan. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Boleh dilakukan untuk mereka. Juga tidak boleh hakim-hakim mereka disingkirkan dari pekerjaannya maupun para biarawan mereka dari biara-biaranya. Tidak boleh. Tidak boleh siapapun menghancurkan rumah agama mereka atau merusaknya atau mengambil sesuatu daripadanya ke dalam rumah-rumah orang muslim. Bila mana ada orang melakukan hal ini, ia menyalahi perjanjian Allah dan tidak mematuhi nabinya. Sesungguhnya mereka adalah sekutuku dan memiliki perjanjian erat dariku melawan semua yang mereka benci. Tidak boleh siapapun memaksa mereka pergi, mengusir atau mengharuskan mereka untuk berperang. Orang-orang muslim harus berperang untuk mereka. Artinya wajib membela. Jika seseorang wanita Kristen menikah dengan seseorang muslim, tidak boleh dilakukan tanpa seizin wanita itu. Wanita itu tidak boleh dihalangi untuk mengunjungi gerejanya untuk berdoa. Gereja-gereja mereka harus dihormati. Mereka tidak boleh dihalangi untuk memperbaikinya dan kekudusan perjanjian mereka. Tidak ada bangsa muslim yang boleh melanggar perjanjian ini sampai akhir zaman. Nah itu panjang, masalah pernikahan itu panjang. Maksudnya di mana awal daripada Nasrani saat itu di sana masih benar, beda dengan sekarang kan gitu. Artinya masih benar, masih ahlul kitab. Ya. Di mana ini kalau dibuat ditulis dengan Kristen, tapi kalau dalam matan Arab tidak disebut Kristiani, enggak. Tetap Rasulullah kalau dalam bahasa Arab menyebutnya dengan Nasara. Nah, jadi
jangan ke-trigger sama terjemahan teman-teman. Artinya ke-trigger dengan terjemahan. Rasulullah menyebut di sini dengan terjemahan bahasa Indonesia Kristen, kan gitu. Tapi kalau kalian merujuk surat ini dalam bahasa Arab, Nasrani. Nah, Nasrani ini ada dua. Ada yang memang menyembah Yesus, ada yang tidak. Tapi nggak mau menerima Rasulullah sebagai utusan. Tapi tahu Yesus hamba Tuhan. Gitu. Ada. Ya. Faktornya apa Bang Daman? Faktornya karena beda yang mereka harap. Mereka harap Rasul terakhir datang dari Bani Israel. Ternyata dari bangsa Arab. Nah, karena faktor ini, gengsinya mereka nggak mau menerima Rasulullah sebagai utusan terakhir. Ya, enggak apa-apalah. Nah, makanya ada tadi narasi pernikahan. Ya, ini Rasulullah yang harus kita lihat. Yang ini Rasulullah. Ketika ada orang membangun berhala pada era Rasulullah, baru dibangun, Rasulullah merusak. Oke? Tapi untuk gereja yang udah berdiri lama, Rasulullah lindungi sebagai tempat ibadah mereka. Relevansinya tuh gini, resmi atau tidak resmi saja. Anggap. Paham di sini maksud daripada pemberlakuan hukum. Sesuatu yang sudah resmi menjadi rumah ibadah, layaknya di Banda Aceh. Direstui oleh pemerintah karena banyaknya warga Aceh mungkin yang non-muslim ya, dari Banda Aceh. Banyak. Untuk mereka disediakan tempat untuk beribadah. Dan disetujui untuk mereka beribadah. Ketika disetujui, kita sebagai masyarakat haram menggugat karena disetujui oleh pemerintah. Haram mengganggu ibadah mereka. Haram merusak fasilitas mereka. Haram. Sebagaimana sifatnya Rasulullah. Karena apa? Santa Catherine udah duluan bangun. Udah direstui. Dan Rasulullah menjamin keamanan daripada Santa Catherine ini. Yang gini. Cara bersikapnya. Coba lihat, main dulu ke Aceh. Main dulu. Setoleransi apa orang Aceh terhadap non-muslim? Tidak ada. Banyak. Ya, Anda boleh buka di TikTok. Tanggapan non-muslim yang ada di Aceh. Buka di TikTok. Begitu banyak postingan orang yang memuji Aceh karena toleransi. Padahal padahal wilayah yang ketat dengan syariat Islam. Tapi toleransinya tinggi. Kepada Buddha ada. Tekong Buddha banyak di sana. Tekong ya, pagoda. Atau tempat ibadahnya apa namanya? Biara ya. Atau apapun lah itu ya. Tempat ibadah mereka. Banyak. Dihormati. Mereka bikin Imlek di tempat rumah ibadahnya, enggak dilarang. Mereka Natalan di gereja, enggak dilarang. Gereja Katoliknya ada, gereja Protestannya ada. Di Banda Aceh, di pusat kotanya. Ada. Tapi tidak seperti itu. Sekarang kepada gereja-gereja yang didirikan tanpa izin. Tanpa izin. Nah, inilah yang membuat ada penggerudukan. Ya. Kenapa? Ya nggak ada izin. Kalau ada izin mah nggak boleh. Kalau ada yang geruduk, ingatkan tentang surat ini. Ingatkan mereka yang menggeruduk antum dari non-muslim tentang sesuatu yang udah direstui oleh pemerintah, mereka mengganggu. Kasih nampak surat Rasulullah. Kenapa Rasulmu sebaik ini? Kenapa engkau sekurang ajar itu? Bilang aja gitu. Kepada yang non-muslim. Ya. Tapi kepada antum yang muslim, lihat dulu kondisi gerejanya. Kalau memang direstui pemerintah, ya udah, terima, jangan mengganggu. Kalau mereka bikin ulah, menyebarkan ajarannya, ya, ataupun memisionariskan kampung tersebut, patut dihajar. Ya, cara bersikap saja sebenarnya teman-teman sekalian ya. Seperti itu. Cuman si Dedi tersadarkan, terlalu lancang dan terlalu berani, teman-teman. Ya. Ajaran terorisme katanya memang ajaran Aceh. Ya wajar lah menggebu-gebu daerah orang Aceh. Orang Acehnya, ya kan? Menggebu-gebu, ya. Kenapa? Ya kayak gitu. Aceh itu toleransi, tiba-tiba difitnah seperti itu. Wah, Masya Allah. Ini nauzubillah, ngajak ribut memang kan. Emang ngajak tidur di bawah keranda ini kan. Kan gitu. Oke, kita lihat sekarang kesaksian dari Kristen, yaitu Rudy Simamora. Siapa? Rudy Yohanes. Terhadap penangkapan dari si Dedi tersadarkan. Kita lihat ya, antisipasi mereka terhadap kekristenan. Nah, ini Rudy Yohanes. Tanggapan tentang penangkapan Dedi Saputra atau si tersadarkan yang orang Aceh. Kita lihat. Kawan-kawan, ada sebuah berita tadi saya dapat sore ya, bahwa seorang debaters, bukan debaters, menurut saya dia nggak debaters lah, apalah cocoknya Oten aja lah ya, karena dia pendukung Edis juga, ditangkap ya. Karena dia pendukung Edis. Ada Rudy, beliau dendam banget ya sama Edis TV ya, karena dia mensampahkan Tritunggal, tapi pendukungnya malah banyak. Ada, Masya Allah, hancur. Di Kalimantan, kasihan ya,
Siapa orangnya belum bisa saya kasih tahu karena nanti belum publikasinya belum menyebar. Saya tahu dari seorang pendeta ditanya, Pak, apa benar si si Anu ketangkap? Saya nggak tahu, saya konfirmasi dulu. Setelah saya konfirmasi, benar kemarin sore beliau ditangkap di Kalimantan, ya. Dan mudah-mudahan beliau tidak dipulangkan ke daerah asalnya, karena kalau sampai dipulangkan ke daerah asalnya akan kasihan sekali kawan ya. Yes, Rudy ini orang Medan. Teman-teman, Rudy ini orang Medan. Yang pasti setelah Aceh kan Medan. Orang Medan ini paling cium. Paling bisa mencium apa jadinya kalau penghujat Rasulullah ini balik ke Aceh. Nauzubillah, semua nauzubillah, mending di penjara daripada pulang ke Aceh. Beneran. Karena daerah asalnya itu kalian tahu ya bagaimana ya. Nah, Sebenarnya saya tidak punya dendam, tidak punya benci kepada beliau. Memang pernah sekali saya memuji beliau ya. Bahwa beliau seorang murtadin. Murtadin yang berani, tidak perlu lari ke luar negeri tapi dalam negeri. Cuman waktu itu saya ingatkan wanti-wanti, inilah kawannya. Setiap saya ingatkan sesuatu dan orang pasti mentertawakan saya, pasti mengejek saya. Jam 8 itu paling santai. iya, semua orang pada ngejek Rudy. Padahal apa yang dia omongin Rudy itu benar. Jangan lancangnya kau, ya. Jangan banyak ininya kau, gitu kan. Banyak dia ingatin orang, para debaters yang menghujat. Kenapa kalian ketika ditanyain Bible, kenapa nggak menjelaskan Bible saja? Ya, sedangkan Rudy ini sadar akan keilmuan Islam yang luas. Karena kalau dia nanya, misalnya kayak contoh Pendi Aceh, antum kenal Pendi Aceh, dia murtadin juga. Si Pendi masih aman sampai sekarang karena narasinya nggak ada yang mengklaim, nggak ada narasi Pendi itu yang Tuhanmu gini, Tuhanmu gitu, enggak. Tapi Pendi selalu menanyakan ketika Bible-nya diserang, dia bilang gini, coba kamu lihat di sini, kenapa Tuhanmu seperti ini? Nah, kalau ada kata kenapa, nah ini bahkan dalam delik hukum pun nggak kena karena menanyakan, kecuali klaim Allahmu gini, Allahmu gitu, si Mamat gini, si Mamat gitu, ini klaim. Tapi kalau masih dalam ranah kenapa Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah, ini nggak masuk delik hukum sebagai penistaan karena menanyakan. Apalagi forum yang dibangun adalah forum diskusi. Ya, kalau kenapa itu masih menanyakan, tapi kalau mengklaim, ini hujatan. Ya, boleh klaim kalau kamu dengan sadar dan yakin penuh apa yang kamu klaim itu benar dan tak mampu dibantah. Misalnya kita lihat seperti Bang Zuma. Ya, kadang narasi Bang Zuma menanyakan, kadang satu narasi Bang Zuma mengklaim, tapi setiap yang diklaim Bang Zuma tak mampu dibantah. Berarti kan akan sangat salah Bang Zuma kalau Bang Zuma mengklaim sesuatu yang mampu dibantah. Kan gitu. Maka tertunjuk juga Bang Zuma sebagai penghujat. Masalahnya ranah diskusi yang kita saksikan. Gurunda kita Bang Zuma. Kalau dia menanyakan, Kristennya muter-muter. Kalau dia mengklaim, Kristennya emosi menghujat Rasulullah, bukan membantah data. Karena begitu kompleksnya data-data yang ditampilkan oleh Bang Zuma. Oke, kita lanjutkan sekarang tanggapan Julius sebagai mu'alaf, ya, yang beliau juga pernah di Aceh, di Melabuh, masalah ya. Kita dengarkan. Yang lebih akurat sampai kita dapat data penunjangnya. Karena di HMC News ini semua info yang kita sampaikan itu wajib A1 teman-teman. Ya. Wajib valid. Nggak boleh kabar bohong seperti channel-channel Polikardus. Kalau channel Polikardus memberitakan sesuatu selalu asal-asalan. Selalu isinya fitnah, kalau nggak prasangka buruk. Selalu isinya suzon kepada orang lain. Berarti Julius ya, masih ini teman-teman. Masih ragu dengan infonya. Saya orang Aceh. Udah? Pastinya grup santri banyak. Grup santri banyak ya di saya. Santri. Terus grup keluarga juga ada. Dan banyak grup yang udah men-sharekan hal tersebut. Gimana menurut teman-teman? Kira-kira udah A1 belum? Ya, karena grup-grup yang di Aceh itu grup pondok saya. Grup pengajian saya yang dulu di Aceh yang saya ngajarkan mereka. Sudah men-share hal ini, tertangkapnya, tersadarkan. Sepertinya bagi saya sudah A1 sih. Cuma kita dengarkan aja dulu. Di channel HMC News ini kita berbeda. Kita selalu mengedepankan data. Kalaupun informasi yang kita sampaikan, itu haruslah informasi dari sumber yang lain.
Jadi kita hanya menyampaikan bahwa ada informasi yang kita dapat dari si A, si B, si C. Dan saya rasa informasi ini sudah cukup sangat jelas, sangat clear, di mana tadi subuh kita dapat informasi seorang Polikardus diamankan. Dan saat itu kita masih meraba-raba. Kira-kira siapa Polikardus yang diamankan oleh pihak polisi? Apakah ini Polikardus yang sering muncul di medsos lintas iman? Atau cuman NPC biasa? Hanya Polikardus biasa? Karena banyak juga teman-teman, Polikardus penghujat ini yang ditangkap, yang sebenarnya di dunia nyata, mereka itu cuman bacot-bacot di kolom komentar doang. Contoh kemarin, di Sulawesi, ada seorang ibu-ibu ditangkap, gara-gara hujatannya di Facebook, teman-teman. Di Facebook. Dan dia sama sekali bukanlah orang yang naik di diskusi lintas iman. Sehingga nggak ada yang kenal gitu. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi dari tadi pagi, saya mencari tahu apakah ini orang hanya di dunia nyata doang bacotnya, hanya di Facebook dan sebagainya, atau ini orang adalah Polikardus yang sering tampil di media sosial. Dan akhirnya kita dapat informasi dari Rudi Iskariot bahwa yang ditangkap ini adalah Deddy Saputra ya. Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Rudi Iskariot, ini jelas adalah Deddy Saputra. Yang pertama murtadin, yang kedua berada di Kalimantan, terus membangun gereja dan pernah mengejek Rudi Iskariot, padahal Rudi Iskariot pernah memuji dia. Walaupun di akhirnya dihina. Gerejanya macam kandang kambing. Dan hanya satu orang yang dihina seperti itu, yaitu Deddy Saputra ini. Jadi clear ya teman-teman, berdasarkan ciri-ciri dan informasi yang disampaikan, ini mengacu kepada Deddy Saputra. Dan Deddy Saputra sendiri itu memang sedang membangun gereja di salah satu daerah yang ada di Kalimantan Barat. Yang menangkapnya kita belum dapat informasi, apakah tim dari Bareskrim atau tim dari Polda Aceh. Karena laporan yang dibuat oleh orang-orang yang resah terhadap kelakuan Deddy Saputra ini adalah di Polda Aceh, teman-teman ya. Jadi ini teman-teman harus tahu dulu, ini bukan ucup-ucup ditangkap, nanti jangan timbul fitnahan seperti Polikardus selama ini. Dari bulan November, banyak sekali elemen masyarakat yang sudah melaporkan akun TikTok tersadarkan ke Polda Aceh, teman-teman. Nih kan, bahkan pemerintah Aceh sendiri, pemerintah resmi Aceh sendiri, itu melaporkan juga. Bayangkan, pemerintahnya juga ikut melaporkan. Ormas-ormas, yayasan-yayasan, itu semua melaporkan. Sehingga ini cukup heboh di Aceh, dan sebenarnya ini sudah cukup lama juga. Dari bulan November dan sekarang sudah bulan Februari, teman-teman. Padahal data-datanya jelas. Hujatan-hujatannya jelas. Bahkan Rudi Iskariot sendiri mengatakan bahwa Deddy Saputra memang terpleset lidah. Memang dia offside. Ini sama seperti Rudi Iskariot saat pertama kali mengomentari muridnya, Rudi Simamora, saat menghujat Islam secara gamblang dan offside. Bahkan saya sebenarnya nggak ngeh waktu itu. Saya nggak perhatikan videonya, walaupun sudah dikirimkan oleh teman-teman. Lantaran saya masih banyak kerjaan. Tetapi saya jadi perhatikan karena statement Rudi Iskariot. Rudi Iskariot sendiri yang mengatakan kemarin dia offside. Kemarin dia menghujat. Artinya apa? Dari kekristenan sendiri, apologet Kristen sendiri mengakui bahwa yang dilakukan oleh orang-orang ini dan termasuk Deddy Saputra di sini adalah penghujatan yang sangat terang-terangan. Ya, kalian bisa cek laporannya teman-teman, Deddy Saputra ya, seorang murtadin, dan Rudi Iskariot juga nggak bisa menjawab ini orang apologet atau bukan. Karena kalau dibilang apologet, dia nggak pernah membela iman Kristennya. Kalau dibilang dia misionaris, cocok. Kalau dibilang dia gembala, cocok. Kalau dibilang dia oten, sangat cocok. Karena ciri-ciri oten adalah harus menghujat agama Islam. Menurut Rudi Iskariot ya. Itu Betul. dia yang buat. Betul. Karena oten-oten ini menurut... Bener, coba sekarang perhatiin. Pak Deki Ngadas. Ya.
Pak Deki Ngadas itu seorang pendeta, teman-teman, S3. Pak Deki Ngadas dan Pak MYM, dia S3 sama S2 nih. MYM S2, pendeta nih. Sama Deki Ngadas S3, memfatwakan Edis sesat. Ya. Herdernya Edis, penggonggongnya Edis, pendetanya yang disalahin, Edisnya dibela. Padahal jelas-jelas Edis mensampahkan Tritunggal. Nah, inilah perbedaan kita ya teman-teman ya. Semoga nggak terjadi pada kita ya. Sedikit saya jelaskan. Teman-teman, tetaplah seperti biasa dan saya mohon. Apa itu? Islam harga mati. Idola nomor 2. Jangan sama. Untuk membedakan kita dengan Kristen. Semoga terus seperti ini. Maksudnya seperti apa Bang Daman? Saya tanya kepada antum. Ketika Edis mensampahkan Tritunggal, pendeta yang udah capek sekolah, udah S3, Edisnya yang dibela, pendetanya yang dibilang sesat. Pendetanya yang dijauhi. Ini menjadi contoh kepada kita yang harus kita jauhi sikap seperti ini. Misalnya, harus objektif dalam memandang sesuatu. Apologetika berpaham penuh pada yang namanya Kristologi. Ustadz berpaham penuh terhadap internal Islam. Kalau ada konflik antara apologetika dengan ustadz misalnya, masalah Islam, dukunglah ustadznya. Paham? Tapi kalau dalam bagian Kristologi ustadznya sok tahu, dukung apologetnya. Don't syai' fil makan, kata Rasulullah. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Rujukan Islam bukan ke apologet, rujukan Islam kepada ustadz. Rujukan Kristologi kepada apologet, dan rujukan Kristologi bukan kepada ustadz. Selesai di sini. Saya takut akan hal ini terjadi di kita, semoga enggak. Na'udzubillah ya. Misalnya, na'udzubillah, enggak pernah kayak gini. Misalnya, orang yang kita banggakan, kita misalkan. Kodonditan ngomong, Allah Ta'ala itu beranak. Ya. Sesuai sejarah bla 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 bla. Na'udzubillah misalnya. Allah Ta'ala itu 2. Apakah antum masih ingin mendukung Kodondi? Tinggalkan kalau memang sudah bersalahan dalam bidang agama. Apalagi dalam tauhid. Ya, berpeganglah pada ulama. Tapi kalau seandainya semua berjalan di atas porosnya, Masya Allah, Kodondi sering menolak dipanggil ustadz. Karena beliau tahu akan minimnya pemahaman Islam. Tapi beliau sangat senang dipanggil sebagai apologet. Kenapa? Karena beliau paham akan perbandingan agama. Masya Allah. Karena saya salut sama Islam itu kayak Allah harga mati. Ya. Kalau seandainya orang yang diidolakan menghina Islam misalnya. Siapa misalnya? Coca-Cola ya dulu ya. Entah Coca-Cola entah apa. Banyak ya. Yang orang dijauhi karena sikapnya mendiskriminasi Islam. Masalah boykot Coca-Cola sama KFC, ingat, gara-gara dukung Israel. Kita jauhi. Walaupun itu makanan kesukaan gitu. Ya, begitu juga. Saya yakin Islam ini luar biasa. Kalau seandainya orang yang diidolakan justru menghina Islam, maka hilanglah idolanya karena Tuhan harga mati. Tapi bagi Oten, Edis harga mati. Jadi Edis lebih layak disembah, lebih di atas Yesus. Ya. Edis yang menolak Tritunggal, bodoh amat sama orang yang S3. Yang penting syarat di Kristen, makanya saya bilang, penting nggak Kristen sekolah tinggi-tinggi teologi sampai S3 ke Yerusalem? Nggak penting. Karena yang penting bagi Kristen adalah menghujat Islam. Dengan ajaran kasih versi Kristen, ini kita nggak tahu ya. Masya Allah. Karena buktinya Pak Deki Ngadas yang tidak pernah menghujat Islam, S3, menjelaskan kekristenan, ditolak. Kenapa? Menghina Edis. Banyak itu di TikTok apologetika yang mengkritisi Edis, dijauhi oleh netizen. Karena ini idola mereka. Gitu. Karena apa idolanya? Bukan karena ilmu. Bukan karena gelar, bukan karena jauhnya pelajaran, tapi karena apa? Menghina Islam. Jadi syarat di Kristen, kalau kamu menghina Islam, kamu nomor 1 itu di Kristen. Semoga di Islam tidak terjadi hal yang sama, teman-teman ya. Izin, semoga tidak pernah terjadi. Na'udzubillahi min zalik. Oke, next kita akan menyaksikan. Dan juga inilah video yang menjadi landasan penghinaan terhadap Islam. Di balik tadi menghina Islam, menghina Aceh pertama ya, menghina Aceh karena ajaran terorisme katanya, ya, seakan-akan menyepelekan orang Aceh effort untuk membasmi terorisme, seakan-akan bahwa Aceh ini justru yang mengajarkan kata dia. Nah, ini juga video yang dijadikan bukti penghinaan terhadap Islam. Ya, diduga lakukan penistaan agama Islam.
GP Ansor Banda Aceh minta polisi tangkap pria ini. Kita dengar. Nah, ini menarik ini komentarnya. Kenapa pindah agama bang? Kalau nggak urusan perut pasti bawah perut ya. Jadi gini, jawabannya sesimpel ini. Ketika saya masih Islam, saya itu lajang, nggak menikah. Dan ketika saya masuk Kristen, istri saya cuma satu. Jadi saya masih setia dengan satu pasangan saya. Muhammad, ketika masih belum jadi nabi, belum menerima wahyu, istrinya satu. Ketika jadi nabi, istrinya selusin. Belum gundik-gundiknya. Dan beberapa mualaf seperti yang meninggal kemarin, Waloni juga istrinya lebih dari satu. Mualaf yang lain juga istrinya kebanyakan lebih dari satu. Terus kalau karena urusan perut, bawah perut udah selesai ya. Itu yang kamu imani, yang Nabi mau lakukan, jangan bawa ke sini karena ini orangnya setia. Muka aja sudah mencerminkan kesetiaan. Kalau karena urusan perut, dari awal saya masuk Kristen sampai dengan hari ini, untuk makan saya kerja, nggak pernah makan sedekah, nggak pernah makan yang namanya ayo tolonglah ini ada mualaf, nggak. Jadi sebelum komentar lebih baik dipikirkan lagi ya, karena yang istrinya selusin itu teladan kamu dan juga para mualaf, istrinya 2, 3 itu mualaf apaan tuh? Bullshit tuh ajaran tuh. Nah, itu dia teman-teman. Pendapat si kurang ajar itu, si Dedi tersadarkan. Nah, ini menarik. Ya, apa nggak menggebu-gebu ya? Gini. Untuk membedakan kita dengan Kristen ya. Ketika kita bilang ini hujatan, ya kita wajib membuktikan hujatan, kan gitu. Nggak boleh kita tuh, wah hujat, sekedar bilang hujat. BO juga bisa, hujat. Tapi nggak ada pembuktian. Oke, masalah menikah ya. Masalah menikah. Sekarang gini. Sejak kapan menikah banyak ini menjadi hal yang negatif? Ya, gitu. Kan kita harus tahu dulu alasan menikah banyak ini menjadi hal yang negatif. Oh bang, banyak orang yang menikah nggak adil. Negatifnya karena nggak adil, bukan menikahnya. Ya. Sekarang banyak hal, pintu poligami ini, jadi gini. Poligami dengan tukang kawin, bedakan dulu, ini paling penting. Kalau tukang kawin, yang penting kawin. Tanpa yang namanya tanggung jawab. Tapi kalau poligami, ini terjadi karena relevansi atau pintu jalan keluar. Misalnya, saya banyak bermediasi dengan, saya dulu di kantor Kawaket KUA. Saya pernah jadi mediator ya. Orang mediasi karena cerai salah satunya tahu nggak apa? Sepele. Karena tidak punya anak. Cowok itu kayaknya dia butuh anak. Ketika dia tidak punya anak, dia justru ingin menceraikan istrinya, menikah lagi. Saya bilang ini hal yang konyol. Islam mengajarkan kita poligami bukan karena kita tukang kawin. Karena tadi menangkal psikologi manusia yang membutuhkan anak daripada kelaki-lakian. Sekalipun ini kalau dalam ranah manusiawi katanya setia bang. Sampai mati. Dulu mengambil janji bahwa aku akan setia sama adik sampai mati. Benar. Ya. Tapi relevansinya daripada zina lebih baik poligami. Setuju atau tidak? Lebih baik menikah secara resmi yang diakui daripada zina. Belum lagi orang yang bermediasi karena tidak dapat jatah ada. Tidak dapat jatah. Atau tidak menyanggupi jatah ada. Tahu nggak jatah? Jatah di sini istrinya ogah-ogahan. Ya, daripada dia zina. Karena antum sebagai lelaki, coba pahami, kalau di pernikahan antum punya hasrat yang tidak tersampaikan, kerjaan pasti nggak beres, otak pasti nggak bener. Ya, otak nggak bener, apapun nggak beres. Karena apa? Karena itu memang hajat dan kebutuhan. Ketika kemudian itu tidak tersalurkan, apa yang terjadi? Antum berzina. Daripada berzina, terberlakulah hukum poligami. Dan juga manusia ini rentan memilih yang benar, kadang-kadang memilih yang salah. Misalnya kita bawa ke kasus Kristen, Nafa Urbah, DPR. Saat dia di Kristen, dia memiliki suami. Ini official di YouTube ya, banyak masalah kasus Nafa Urbah. Makanya saya berani bahas. Ya, saya berani bahas karena ada di YouTube banyak pengakuan dirinya sendiri.
suaminya selingkuh, ya. Cara dia menangkal selingkuh, firman Tuhan katanya ke dalam mimpinya, kan ini lucu ya. Oke lah, udah. Kalau di Islam ada solusi. Nah, kalau di Kristen versi Nafa Urubah akhirnya menebak. Katanya Yesus datang ke mimpi dia. Ketika suaminya ingin berselingkuh, titipkan kondom. Nah, ini menjadi bukti bahwa kalau tidak Tuhan memberikan solusi, maka manusia akan mencari solusinya sendiri dengan sistem-sistem yang konyol yang nggak akan pernah berlaku. Seakan-akan kalau kamu menitipkan kondom, ketika suamimu nanti berzina, dia akan ingat kamu. Yang malahan yang terjadi teman-teman, makin rajin berzina. Dengan artian nih si istri udah izin nih, udah bolehin nih. Makanya terus dalam debat lintas agama saya berdebat masalah ini. Kristen boleh cerai karena apa? Karena zina. Boleh cerai. Ujung-ujungnya kan gini, timbul pola pikir. Coba perhatikan baik-baik. Enggak boleh cerai. Yang kedua, boleh bercerai karena zina. Enggak boleh cerai, walau apapun alasannya. Boleh bercerai karena zina ataupun selingkuh. Atau pindah agama. Oke. Perhatikan. Berarti orang ini yang udah gedek sama suaminya kurang ajar, nampar dia, nginjek batang leher dia. Dia ke gereja, mediasi. Suaminya dipanggil ke gereja, kalaupun mau ikut, mediasi. Ujung-ujungnya makin kurang ajar, mediasi lagi. Mau sampai kapan mediasi? Karena nggak boleh cerai. Ujung-ujungnya kan kepikiran, ternyata boleh cerai karena zina. Ya udah zina, biar ketahuan dan boleh cerai, kan? Astagfirullah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Lucu. Kalau kalian nih Kristen misalnya, na'udzubillah, antum Kristen misalnya, ya yang nonton misalnya, na'udzubillah. Kita Kristen nih, wah istri gua kurang ajar. Gimana cara kita ceraikan? Nggak bisa. Kita ke pendeta, nggak boleh. Cuman kita tahu satu hukum. Kalau zina boleh cerai. Apa yang kita pilih? Zina. Nah ini. Astagfirullah. Ketika Islam agama yang menyuguhkan solusi, dikritik. Sekarang kita melihat daripada Rasulullah dikatakan sebagai tukang kawin. Kalau Rasulullah tukang kawin, kita buktikan fitnah dia dulu. Rasulullah itu pernah ditawari banyak gundik istana yang megah dan harta yang berlimpah. Syarat, nggak boleh menyabarkan Islam. Kalau karena hawa nafsu, kalian jadi Nabi Muhammad, ngapain jadi Nabi? Ngapain nyebarin Islam? Ngapain harus menikahi janda? Ngapain harus menikahi wanita tua? Ngapain harus beranak dari seorang budak? Ya, ngapain yang, mohon maaf kata-kata saya, mina seperti ini. Ini secara manusiawi saya ngomong, bukan agama ya. Mina seperti ini, mending ambil yang ditawarkan Quraisy, bahwa dia akan menjadi raja, dia akan diberikan istana yang megah, diberikan gundik yang banyak. Kalau karena nafsu, ini dong yang dipilih, kan gitu. Tapi pernah Rasulullah enggak, tetap menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang ingatlah ketika ayat yang turun kepada Rasulullah. Ayat apa? Maka Muhammadin abami rijalikum. Tidak adalah Nabi Muhammad itu datang sebagai bapak daripada seorang kamu, ataupun suami daripada seorang kamu, ataupun paman dari seorang kamu. Dia datang menjadi Rasul. Artinya, pernikahan Rasulullah, keberlakuan Rasulullah, sikap daripada Rasulullah, itu karena dia Rasul. Maka setiap pernikahan Rasulullah itu karena pemberlakuan hukum. Makanya harus menikahi janda, makanya harus melahirkan seorang anak daripada budak. Saya contohkan beberapa saja. Ini dalam kajian panjang ya, tapi ini kajian pendek saja. Rasulullah menikahi Aisyah, harus muda. Kenapa? Penjagaan riwayat. Buktinya Aisyah setelah Rasulullah meninggal tidak punya anak. Oke. Menikahi Khadijah, hak janda. Beranak daripada Maria Kiptiyah kepada hak budak Ummu Walad, di mana Ummu Walad mengangkat derajat manusia, yaitu merdekanya seorang ibu karena melahirkan seorang anak daripada orang yang merdeka. Udah. Zainab binti Jahsy, bekas istri anak angkat. Kenapa? Menghilangkan paham anak angkat adalah anak kandung, menghilangkan paham strata perbedaan manusia, derajat manusia, yaitu untuk itkun, hurun dan abdun, ini dimusnahkan dengan pernikahan Rasulullah. Panjang ceritanya itu, yang saya bahas di video sebelumnya, yang saya upload, boleh ditonton di situ. Saya bahas tuntas. Udah, artinya karena dia menjadi Rasul dan perlu hukum, memberlakukan hukum dalam pernikahan. Makanya menikah Rasulullah semua punya alasan, dan Rasulullah menikah sesuatu bukan karena suami, bukan, tapi karena dia Rasul,
perlu mewujudkan hukum daripada case-case yang ada daripada setiap istri yang beliau nikahi. Masya Allah. Berarti terbukti. Apa yang dia fitnahkan, apa yang dia tegaskan adalah fitnahan. Karena buktinya Yesus semasa hidupnya begitu banyak orang yang berpoligami tidak Yesus bantah. Bahkan Yesus lahir daripada keturunan yang keturunan tersebut dulu-dulunya berpoligami banyak. Salomo misalnya. Kalau dia meneliti kitabnya. Ini Tuhan mah tahu, kita anggaplah Yesus Tuhan. Saya mah tahu nih. Wah nggak boleh nih manusia ini kita anggap ya kalau mereka mau berpikir kritis. Gue Yesus nih, gue Tuhan misalnya. Wah manusia di bumi menikah seharusnya satu untuk seumur hidup. Wah malah poligami. Salomo, Ishak misalnya. Dan yang lain malah poligami. Abraham misalnya. Wah, apa ini? Aku akan turun ke muka bumi jadi manusia. Maka wajibnya Tuhan menampakkan contohnya. Apa? Lahir dari seorang wanita yang garis keturunannya tanpa poligami. Untuk menampakkan akulah Tuhan dan inilah garis keturunanku yang sebenarnya terjadi tanpa poligami. Seharusnya gitu karena Tuhan Maha tahu. Pasti kalau Yesus yang Anda Tuhan kan tahu hal tersebut. Tapi malah Yesus lahir dari kalangan yang berpoligami. Ini untuk menunjukkan bahwa poligami ini bukan hal yang dilarang. Justru dulunya sebelum Rasulullah ada poligami ini lebih daripada 4. Datangnya Rasulullah bukan menambah, tapi mengurangi batasan dan menetapkan batas terhadap poligami menjadi 4. Dalam ranah apa? Harus, wajib, tidak. Tapi dalam ranah solusi. Masya Allah teman-teman sekalian. Oke, next kita akan tampilkan video yang katanya si Dedi tersadarkan sebagai tersangka ini. Saya kasih tahu rahasia sedikit ya. Dedi tersadarkan ini tertangkap kalau bagi Julius tadi dalam informasinya bahwa belum tentu ditangkap. Saya berani mengatakan resmi ditangkap. Nah, karena informasi ini akurat dari pengacara yang ditelepon oleh Dedi langsung. Siapa ya? Allahu alam. Tapi saya tahu info ini dan resmi ditangkap. Masya Allah, tepuk tangan lah. Udah ditangkap penghujat Rasul ini. Udah resmi jadi tersangka. Ya. Oke, kita saksikan. Bangganya orang Kristen Dedi membangun gereja di Aceh. Namun setelah ditelisik ternyata gerejanya ada di Kalimantan Barat. Yang kata Rudi Yohanes tadi apa? Gerejanya kayak kandang kambing ya. Aduh, Masya Allah. Baru masuk Kristen udah berani dia bangun gereja di Aceh, guys. Berada di tempat pembangunan gereja, melihat fondasi gereja sambil ikut membantu membersihkan. Ini ada teras, ini fondasi untuk teras, terus gerejanya dan belakang ada pastorinya. Saya membayangkan di atasnya itu, di atas sana itu tertulis Gereja Kristen Aceh. Waduh, keren sekali nih. Sangat keren sekali jika di atas itu nanti kalau sudah jadi ada lambang salibnya, terus di bawahnya ada tulisan Gereja Kristen Aceh. Nah, kalau di sini di kawasan sekarang saya berada, kemungkinan besar untuk di demo kayaknya nggak mungkin ada yang berani demo. Dan kalau diberikan nama Gereja Kristen Aceh kayaknya menarik sih. Dukung pelayanan kawan ini, guys, untuk memberitakan Injil di Aceh. Bahkan dukung juga pembangunan gerejanya. Amin. Ya, tapi menurut info ya, ini di Kalimantan Barat. Karena gini, begitu si Dedi ini resmi lah, kita anggap lah. Resmi dilaporkan, resmi dicari oleh warga Aceh. Otomatis kan diulik-ulik informasinya ya. Dan ketika diulik informasinya, dia ngaku sendiri bahwa gereja itu di Kalbar. Nggak tahu, mungkin dia bohong ya kan, kayak nggak tahu gini. Mungkin dia bohong. Gini, gerejanya didirikan di Aceh, dia ngakunya di Kalbar. Biar aman, bisa jadi. Atau dia memang jujur. Jadi ditanya, kok kamu berani mendirikan gereja dan menantang? Ini nggak mungkin digeruduk, ini nggak mungkin gini, nggak mungkin gitu. Kata dia. Bisa, jadi kan orang udah ditangkap, ditanyain, bener nggak kasus kamu ingin mendirikan gereja tanpa peresmian, tanpa ada yang meresmikan, tanpa ada izin pemerintah, bener nggak? Kan takut nih. Oh enggak, itu di Kalbar. Bisa jadi bohong, bener di Aceh. Udah, tapi setelah ditelisik dia sendiri yang mengaku di Kalbar. Aduh, Masya Allah, enak banget ternyata kita berada di afiliasi API, teman-teman kayak saya ini ya. Saya dapat info-info menarik yang lucu dari penghujat-penghujat ini.
menipu banyak orang mengatakan ini di Aceh. Ternyata bukan di Aceh. Ternyata kejadiannya di Kalimantan Barat, tempat dia diringkus, teman-teman ya. Aduh, ini nggak sempat kayaknya kita bahas Manu Bulu, gimana teman-teman? Karena sebentar lagi video yang akan saya tampilkan adalah kesaksian. Kita akan melihat dulu alasan apa sih ini orang bisa murtad. Nah, karena bentar lagi dia akan pakai baju Aceh menyuarakan kemurtadan. Nah, ini video yang akan kita saksikan, sedangkan video kita udah sejam lebih. Kayaknya Manu Bulu next video ya. Ya, maaf saya ya, nggak sempat saya bahas Manu Bulu. Sempatnya bahas si ini aja karena lucu dia ya, si tersadarkan kocak ini, karena saya cuma bisa ngasih nampak hujatan dia masalah ini saja, teman-teman. Masalah yang Rasulullah ya, poligami lah ya, oke. Karena hujatan dia begitu besar. Ini saya kasih nampak. Saya nggak bisa kasih nampak, udah dihapus videonya. Tapi dulu lewat, mungkin antum ada. Coba ketik di kolom komentar. Bener nggak? Pernah nggak lewat ke FYP antum yang dia makan babi, dia ucap Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dia makan, dia telan, dia sebut Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nah, ini di sini penghujatannya yang keras karena bawa dalil Al-Qur'an. Ya, pertama dia baca bismillah. Oke, bismillah kita kaitkan kepada inilah ortodok baca bismillah. Bismillah mereka. Dah. Oke, boleh lah. Nah, kalau Fabi ayyi ala mulai kemana? Jelas penistaan agama. Udah. Dan ini yang dia tantang adalah pemerintah Aceh. Seakan-akan mengatakan nggak ada yang bisa menggugat gereja ini di Aceh. Setelah ditelisik, kok nggak ada laporannya? Kok nggak ada buktinya? Setelah ditelisik, setelah dia ditangkap, ditanyakan dari mana? Ternyata gerejanya di Kalbar. Wah, kasihan abang yang bilang wah mari kita dukung. Ternyata di Kalbar. Aduh bang, jangan terlalu. Filipi 1:18 ya. Filipi 1:18 bunyinya gini. Ini saya nggak fitnah ya. Bunyinya Filipi 1:18. Kalau karena dustaku kemuliaan Kristus semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Berarti kan bukan. Itu bukan Filipi, itu Korintus ya. Filipi gini. Ada yang ingat dalil Filipi? Ketik di kolom komentar ya. Dalil Filipi kalau nggak salah, walaupun Kristus diberitahukan dengan secara jujur ataupun secara dusta, aku tetap bersuka cita gitu. Enggak apa-apa, lagi praktek kali ya. Nah, next teman-teman. Nah, ini nextnya kita lihat dulu kesaksian konyol dari Murtadin Aceh. Sengaja dia pakai baju Aceh, lihat tuh, ada pintu Aceh. Untuk nampain saya Aceh, saya murtad gitu. Artinya ini kan menyuarakan kemurtadan. Tapi kita lihat dulu. Mana tahu benar dia murtad. Ayo kita murtad bareng-bareng gitu. Tapi kalau konyol, mari kita tertawakan bareng-bareng. Masya Allah. Ya teman-teman. Oke, kita saksikan dulu ya. Tapi mohon maaf teman-teman. Saya udah janji sama teman-teman sekalian. Ingin bahas masalah Manu Bulu ya. Yang menghina Rasulullah ya. Yang mengatakan Allah mucikari. Di ini udah, gak sempat teman-teman. Udah sejam durasi. Next ya, boleh ya. Ya, tolong di kolom komentar. Iya bang, dimaafkan ya. Gitu ya, izin ya. Ya, karena cuma bisa bahas ini orang aja karena konyol banget ya. Katanya bangun gereja di Aceh. Wah, setelah diungkap ternyata gerejanya di Kalbar. Kristennya udah capek dukung. Wah, dianya malah bangunnya di Kalbar. Astagfirullah. Oke, kita saksikan dulu kesaksian dia murtad karena apa ya. Kalau doa, hampir setiap hari berdoa untuk keluarga. Bagaimana caranya Tuhan kita, Yesus, memakai saya atau orang lain untuk memberitakan kasihnya kepada keluarga saya. Saya ingat puasa tahun kemarin, mama saya sakit. Adik saya nelpon saya, bang, mama sakit, menggigil sekarang. Udah dari pagi dan sekarang masih sakit, udah malam. Saya bilang gini, saya akan berdoa. Coba adik ambil air 1 gelas. Saya berdoa dan saya bilang amin. Saya bilang coba kasih air ini ke mama. Saya yakin mama akan sehat besok pagi. Dan kuasa itu terjadi. Dan itu terjadi tahun kemarin. Istri saya sampai kaget. Udah segininya Allah tunjukkan kasih, tapi mama belum bisa sadar. Dan keluarga di sana nggak bisa sadar. Yang mau saya katakan, mama nggak salah mengusir saya. Dan saya juga nggak salah berada di sini. Karena mama melakukan apa yang nggak mama tahu. Kalau di Alkitab kami dikatakan, mama menyembah sesuatu yang nggak mama kenal. Sedangkan saya hari ini menyembah Allah yang saya kenal, Allah yang saya coba cari tahu. Dan itu menurut saya lebih benar daripada yang dulunya. Jadi mak, yang lung sembah jino mak, nyan Allah yang lung cari tepu kedua mak. Dan menurut lung nyan Allah yang betul mak. Kan cuma sekarang dia bawa nama Allah ya, kurang ajar deh ya. Ini bahasa Aceh saya artikan, saya orang Aceh. Dan saya hari ini menyembah Allah yang lebih benar daripada yang dulunya. Nah, ini pesan-pesan dia untuk ibunya. Saya artikan ya.
Kalau ibunya nonton channel saya, tolong bagikan ke ibunya yang kenal, bagikan channel saya, ya, biar saya ulas apa yang dia katakan ini. Oke. Jadi, Mak, yang lung sembah Jino, Mak. Jadi, Mak, yang lu sembah Jino, yang saya sembah sekarang, Mak, Nyan Allah yang lung cari tepu kedua, Mak. ini Tuhan yang saya cari sendiri. Dan menurut lung nyan Allah yang betul, Mak. Dan menurut aku, ini adalah Tuhan yang benar, ibuku. Kan cuma sekarang Allah yang penuh secara turun-temurun dan Allah yang lung Bukan Allah yang diajarkan secara turun-temurun, yang diajarkan secara garis keturunan, dan ini yang saya cari sendiri dan ini yang benar, kata dia. ancaman. Tapi Allah yang lung sembah huranya Allah penuh. Dia bawa ancaman tadi. Oh, astagfirullah, bukan Allah yang mengancam. Artinya dia bilang gini, kurang ajar dia. Dia bilang, "Ma, ini Allah yang benar, Allah yang tidak mengancam. Beda dengan Allah yang pernah Mama percaya bahwa Allah itu mengancam. Misalnya ya, perangilah mereka. Basi, ayat itu basi. Ngengkasih. Nah, itu dia. Berarti kesimpulannya, teman-teman. Itulah perbedaan kualitas murtadin dengan kualitas mu'alaf. Contoh Arom. Masuk Islam karena cerdas, bukan karena halu. Tiba-tiba saya bermimpi Rasulullah datang memeluk saya Islam. Nggak ada kan? Tapi karena dia meneliti, dia menyandingkan rasio pola pikir dan mendapati kebenaran, dan dia genggam kebenaran dan hidayah di balik apa yang dia pikirkan. Udah? Kalau si Dedi, mamanya sakit, dia bacain dalam nama Yesus, mamanya sembuh. Dan itu cukup menjadi dalil Tuhan yang benar. Mungkin mamanya sering bet rukun kalau bahasa orang Aceh. Bet rukun. Tahu bet rukun? Bet itu ngaji, rukun itu ada. Yang disyairkan. Orang Aceh itu sering bersyair mesti kan. Malam Jumat Nabi terus dekat. Itu banyak. Di malam Jumat Nabi bersama kita. Jangan lupa ibadah. Gitu banyak. Tapi dalam bahasa Aceh kan gitu. Rukun. Salah satunya di rukun itu ada juga tentang perangai iblis. Ya. Makanya kuat hati mamanya mungkin ya. Tentang perangai iblis. Iblis jin daruhaka. Yang bla bla banyak gitu. Dalam rukun ya. Sambil disyairkan, itu adat Aceh ya, disyairkan seputar iblis. Apa iblis? Bahwa untuk menghindari iblis dan segala sifat iblis disebutkan. Baik terpedaya dengan pengaruh iblis misalnya. Jangan terpedaya dengan pengaruh iblis. Di mana iblis sendiri yang bersaksi di depan Nabi Musa bahwa apabila kan iblis itu ketemu Nabi Musa dan kasih 3 rahasianya. Salah satunya, apabila seseorang sedang berperang, maka akan kubuat dia mengingat keluarganya yang ada di rumah agar dia kabur dari perang. Kekhawatiran bahwa keluarganya dibunuh, keluarganya seperti ini, keluarganya seperti itu. Nah, artinya pola pikir umumnya bahwa iblis ini dapat merasuki otak ataupun punya kekuatan untuk menyesatkan baik dari berbagai apapun. Yang penting tidak menyembah Allah. Yang penting dia mendurhakai Allah. Nah, inilah yang membuat mamanya kuat bahwa ini pengaruh iblis. Sekarang ini yang dia pahami adalah penyembuhan Thailand ya, yang mayoritas bukan Kristen. Banyak itu bante Buddha yang orang sakit dibawa ke bante tersebut, dibaca Namo Amida Batsuda, sembuh kan? Sembuh. Hindu juga, banyak itu Hindu yang sampai orangnya disembah-sembah. Kenapa? Karena menyembuhkan. Kenapa bukan Yesus? Kenapa Buddha bisa? Kenapa Hindu bisa? Islam mengajarkan orang yang sakit kalau diberikan sakit yang berkepanjangan berarti ujian. Maka suatu saat akan disembuhkan. Ya. Tapi kalau ada kesembuhan instan, daripada selain menyembah Allah, iblis akan wujudkan. Yang penting ini anak ya, bisa berpaling dari Allah. Jadi nauzubillah, biar antum pada tahu. Jangan sampai nanti antum termakan, ibu antum lumpuh. Dalam nama Yesus bisa berjalan. Wah, pindah agama. Nauzubillah, jangan. Iblis itu ketika pamit dari Allah menyesatkan manusia, meminta kekuatannya dan Allah izinkan. Kekuatan mencelakai, Allah nggak izinkan. Tapi yang Allah izinkan adalah kekuatan untuk mengubah daya pikir, ya, untuk masuk ke dalam mimpi, memberikan bayangan, memberikan mujizat dan semua pun. Yang penting, engkau berpaling dari Allah. Buktinya dukun dan ilmu santet. Ya. Kalau itu terjadi, bukankah mereka meminta kepada iblis, bukan kepada Yesus? Tapi terjadi kekuatan dari jarak jauh, ya kan? Misalnya. Untuk menunjukkan apa? Iblis itu punya upaya. Yang penting manusia bisa sesat. Gitu.
Nah ini perbedaan antara Arom dengan si Dedi tersadarkan. Dan wajar si Dedi ini dipenjarakan. Kesimpulannya, terpenjara karena penistaan Rasulullah. Yang kedua, terpenjara karena dia menantang pemerintah Aceh. Nah demikian. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf banget. Ya, ketik di kolom komentar, iya bang dimaafkan. Mohon maaf banget kita nggak sempat bahas Manu Bulu. Next video kita bahas Manu Bulu. Banyak bukti-bukti yang ada di saya yang kita akan ulas secara tuntas tentang si Manu Bulu. Ya. Oke, bismillah. Oke, saya akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.